Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dian Maulia Rosada, mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi reproduksi pria dan juga reproduksi wanita. Baik teman-teman, kita mulai dari organ reproduksi pria terlebih dahulu ya. Nah, untuk organ reproduksi pria itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal atau bagian dalam dan juga bagian eksternal atau bagian luar. Untuk bagian eksternal pada reproduksi pria itu terdiri dari skrotum, penis, dan juga gland penis. Sedangkan untuk organ reproduksi pria bagian dalam itu terdiri dari testis, saluran pengeluaran yaitu ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan juga uretra, dan yang ketiga ada kelenjar aksesoris. Oke, sekarang kita bahas organ reproduksi pria satu persatu, dimulai dari organ reproduksi pria bagian luar. Organ reproduksi pria bagian luar atau eksternal yang pertama yaitu ada skrotum. Skrotum adalah sebuah kantong yang berisi testis, di mana skrotum pada pria itu terdapat sepasang, yaitu kanan dan juga kiri. Antara skrotum kanan dan juga skrotum kiri itu dibatasi oleh jaringan ikat dan juga otot polos atau otot dartos. Otot dartos ini berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga skrotum itu bisa mengerut maupun mengendur. Di dalam skrotum itu juga terdapat otot yang bernama otot kremaster, yaitu yang berfungsi sebagai pengatur suhu testis sehingga testis yang ada di dalamnya itu tetap stabil. Yang kedua yaitu ada penis. Penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga terletak di atas yang berisi jaringan spons cavernosum dan 1 rongga terletak di bagian bawah yang berisi jaringan spons corpus spongiosum yang menyelimuti uretra. Uretra dalam penis dikelilingi oleh banyak sekali jaringan-jaringan erektil yang setiap rongganya itu terdapat pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa, sehingga ketika terjadi rangsangan rongga-rongga tersebut akan terisi oleh darah sehingga penis akan tegang dan juga mengembang, yang disebut juga dengan ereksi. Yang ketiga yaitu ada gland penis atau kepala penis. Nah, gland penis ini merupakan perluasan dari corpus spongiosum yang di dalamnya itu terdapat banyak saraf dan juga pembuluh darah sehingga ini sangat sensitif. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pria bagian dalam atau internal yang terdiri dari testis, saluran pengeluaran dan juga kelenjar aksesoris. Yang pertama yaitu ada testis. Testis berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum atau kantong pelir. Testis berjumlah sepasang, yaitu di bagian tubuh kanan dan juga tubuh kiri yang dibatasi oleh sekat yang terdiri dari serat jaringan dan juga otot polos. Fungsi utama dari testis yaitu memproduksi sperma dan juga produksi hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Yang kedua yaitu ada saluran pengeluaran. Saluran pengeluaran pada pria ini terdiri dari yang pertama ada epididymis, yang kedua vas deferens, yang ketiga saluran ejakulasi, dan yang keempat yaitu ada uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis, berjumlah sepasang kanan dan juga kiri yang fungsinya menyimpan sementara sperma hingga matang sehingga selanjutnya bisa disalurkan ke vas deferens. Yang kedua yaitu vas deferens atau saluran sperma. Vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran yang lurus ke atas lanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya itu terdapat pada kelenjar prostat.
Vas deferens di sini berfungsi sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis ke kantong semen atau vesicula seminalis. Selanjutnya yaitu saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi itu merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara vesicula seminalis atau kantong semen dengan uretra. Fungsinya untuk menyalurkan sperma dari vesicula seminalis menuju uretra. Yang terakhir itu ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari reproduksi yang berada di dalam penis. Fungsinya yaitu menyalurkan sperma keluar dari kantong semen dan juga mengeluarkan urin dari kantong kemih. Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar atau eksterna dan juga organ reproduksi bagian dalam atau interna. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian luar yaitu vulva. Vulva terdiri dari mons pubis atau mons veneris. Mons pubis atau mons veneris merupakan bagian terluar dari vulva yang banyak mengandung jaringan lemak. Pada masa pubertas, mons pubis mulai ditumbuhi oleh rambut. Di bawah bagian mons pubis terdapat lipatan yang disebut dengan labia mayor atau bibir besar sebanyak sepasang. Dan juga di dalam labia mayor terdapat lagi bibir kecil yang disebut dengan labia minor. Fungsi dari labia mayor dan juga labia minor yaitu untuk melindungi vagina yang ada di dalamnya. Gabungan dari labia mayor dan juga labia minor pada bagian atas labium itu membentuk tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Klitoris merupakan organ erektil yang dapat disamakan dengan penis pada pria. Meski secara struktural klitoris dan penis berbeda, namun klitoris juga mengandung corpus cavernosa. Pada klitoris terdapat banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf rasa. Pada vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra atau saluran kencing dan juga saluran kelamin, yaitu vagina. Pada daerah dekat saluran ujung vagina terdapat selaput hymen atau selaput darah. Hymen merupakan selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Organ reproduksi wanita internal terdiri dari ovarium dan juga saluran reproduksi atau saluran kelamin. Ovarium atau induk telur berbentuk oval dengan panjang 3-4 cm dengan jumlah sepasang. Umumnya, setiap ovarium akan menghasilkan ovum setiap 28 hari. Ovum yang dihasilkan oleh ovarium akan bergerak ke saluran reproduksi. Adapun fungsi dari ovarium yaitu menghasilkan ovum atau sel telur dan juga menghasilkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Saluran reproduksi atau saluran kelamin terdiri dari oviduk atau tuba fallopi, uterus, dan juga vagina. Oviduk atau tuba fallopi berjumlah sepasang di bagian kanan dan kiri dari ovarium dengan panjang sekitar 10 cm. Bagian pangkal oviduk berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Pada infundibulum terdapat jumbai-jumbai yang dinamai dengan fibrae yang berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum yang ditangkap oleh infundibulum akan ditangkap dan masuk ke oviduk. Nah, oviduk di sini berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus. Uterus atau rahim merupakan rongga pertemuan antara oviduk kanan dan juga oviduk kiri yang berbentuk seperti buah pir yang bagian bawahnya mengecil disebut dengan cervix atau leher rahim. Uterus pada manusia berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Uterus terdiri dari dinding berupa lapisan jaringan yang tersusun
uterus dan lapisan endometrium. Lapisan endometrium atau dinding rahim tersusun dari sel-sel epitel dan membatasi uterus. Lapisan endometrium menghasilkan banyak lendir dan juga pembuluh darah. Lapisan endometrium akan menebal pada saat ovulasi atau pelepasan ovum dari ovarium dan akan luruh pada saat menstruasi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita. Vagina bermuara pada vulva. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput lendir, bagian tengah berupa lapisan otot, dan bagian dalam berupa jaringan ikat berserat. Selaput berlendir atau membran mukosa menghasilkan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar yang bernama kelenjar Bartholin. Jaringan otot dan jaringan ikat berserat bersifat elastis yang berperan untuk melebarkan uterus pada saat janin dilahirkan dan mengembalikan posisi uterus pada semula setelah bayi dilahirkan.